Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Baik. Oh ya, anak-anak sudah siap belajar belum? Ya, kalau sudah, mari kita belajar bersama Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar 2 mata pelajaran. Yang pertama, pelajaran PPKN. Yang kedua, pelajaran matematika. Pelajaran PPKN, kalian perhatikan 2 gambar berikut ini. Siapa yang tahu apa nama permainan yang dimainkan anak-anak pada gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan permainan bakyak. Kalau anak-anak perhatikan, mereka bermain secara kelompok. Mereka bertanding dengan kelompok yang lain. Bahkan di situ di sebelah kanan ada 3 kelompok yang bertanding. Nah, permainan bakyak biasanya banyak dimainkan pada saat perayaan HUT RI atau perayaan 17 Agustus. Di RT, tempat tinggalmu ataupun di sekolahan biasanya ada pertandingan seperti itu. Nah, anak-anak, karena permainan itu secara kelompok, maka dibutuhkan kekompakan dalam kelompok tersebut. Dan juga sikap saling menghargai dalam satu kelompok. Karena apa? Karena jika tidak ada kekompakan, maka mereka tidak akan menjadi juara. Di samping itu, jika jalan mereka tidak kompak, langkah kakinya tidak kompak, mereka akan terjatuh. Jadi, pada permainan tersebut, setiap kelompok harus ada yang memberi aba-aba. Aba-abanya biasanya seperti ini. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, pada saat ketua kelompoknya menyebutkan kanan, berarti mereka semua dalam kelompok itu melangkahkan kaki yang kanan. Ketika bilang kiri, dalam kelompok tersebut melangkahkan kaki kirinya, supaya mereka tidak terjatuh. Dan siapa yang paling cepat sampai pada finish, itulah yang menjadi juara. Anak-anak, dalam permainan tersebut, kekompakan dan sikap saling menghargai sangat diperlukan. Supaya mereka menang dalam perlombaan permainan tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu sila ketiga Pancasila. Anak-anak, siapa yang ingat gambar apakah ini? Ini adalah gambar lambang negara Indonesia. Siapa yang ingat? Apa lambang negara Indonesia? Iya, betul. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, anak-anak perhatikan anak panah yang lurus dengan gambar pohon beringin. Kalau ibu perbesar, gambarnya seperti ini. Nah, ini pohon beringin yang terdapat pada perisai burung Garuda. Anak-anak, gambar pohon beringin merupakan lambang sila keberapa? Siapa yang ingat? Sila ketiga Pancasila, apa bunyinya? Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin. Ya,
Yuk kita baca bersama-sama pelan-pelan kalimat yang ada di bawah gambar tersebut. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin. Anak-anak masih ingatkah bunyi sila-sila dalam Pancasila? Ada 5 dasar pada Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Belum diketahui. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, siapa yang ingat apa bunyi sila ketiga dari Pancasila? Iya, benar. Bunyi sila ketiga dari Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, lalu perilaku apa saja yang sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila? Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan kita harus selalu berperilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sekarang kita lihat perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Contohnya apa saja? Ya, contoh nomor 1, bermain bersama kakak dan adik. Yang kedua, meminjamkan mainan kepada kakak atau adik. Yang ketiga, membersihkan rumah bersama-sama. Nah, ketiga kegiatan tersebut, kegiatan nomor 1, 2, dan 3, itu adalah perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian, perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Contohnya, yang pertama adalah menjaga ketenangan kelas. Jika anak-anak di kelas tidak ribut, tidak mengganggu teman, berarti anak-anak menjaga ketenangan kelas. Nah, hal tersebut merupakan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian, yang kedua, melaksanakan piket kelas bersama-sama. Anak-anak, ketika kalian dulu masuk di kelas 1, apakah kalian pernah melaksanakan piket kelas? Membersihkan kelas, menyapu, kemudian mengelap meja, membersihkan kaca, menghapus papan tulis. Pernah anak-anak? Ya. Jika anak-anak pernah melaksanakan piket kelas, berarti anak-anak juga berperilaku sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Kemudian yang ketiga, bermain dengan semua teman. Jika anak-anak bermain dengan semua teman, tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan, berarti anak-anak berperilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi, 3 sikap yang Ibu contohkan tadi merupakan perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang perilaku di lingkungan, terlebih dengan tetangga.
yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Apa contohnya? Yang pertama, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Anak-anak tentu pernah melihat papanya melaksanakan kerja bakti bersama orang-orang yang ada di lingkungan rumahmu. Nah, ketika ayah atau papa ikut kerja bakti, kemudian kalian ikut bekerja bakti, nah anak-anak berarti berperilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang kedua, menengok tetangga yang sedang sakit. Pernahkah kalian menengok tetangga yang sedang sakit? Nah, kalau pernah, berarti anak-anak termasuk berperilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian yang ketiga, melayat tetangga yang meninggal. Pernahkah anak-anak ikut mama atau ikut papa pergi ke tetangga yang meninggal? Nah, kalau anak-anak pernah ikut melayat tetangga yang meninggal, berarti anak-anak sudah berperilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pelajaran PPKN sudah selesai. Anak-anak, nanti Ibu akan kirim PDF. Nah, dari PDF tersebut nanti anak-anak salin di buku tematik 2A halaman 195 sampai 196. Anak-anak boleh mengerjakan besok pagi, ya kalau pagi nggak sempat ya siang ya. Tetapi Ibu minta kalian semua menulis di buku tematik tersebut, tentunya dengan tulisan yang rapi. Nah, sekarang kita akan belajar matematika, yaitu KD 3.3, penjumlahan dua bilangan dengan cara bersusun pendek menggunakan teknik menyimpan. Kemarin Ibu sudah memberikan contoh bagaimana cara mengerjakan penjumlahan bersusun pendek. Nah, sekarang kita juga akan belajar menjumlahkan dua bilangan dengan cara bersusun pendek, namun menggunakan teknik menyimpan. Kalau kemarin tidak menggunakan teknik menyimpan. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan melalui video pembelajaran. Kalian nanti saksikan video tersebut dengan baik. Dengarkan dan perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya anak-anak bisa memahami dan nanti bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan dari buku tematik. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Anak-anak perhatikan bilangan berikut ini. 147 ditambah 125. Kita jumlahkan dengan cara bersusun pendek. Langkah yang pertama, kita jumlahkan bagian satuan terlebih dahulu. 7 ditambah 5. Kita tulis di sini. 7 ditambah 5. Sama dengan berapa? 12. 12 terdiri dari bilangan 1 puluhan dan 2 satuan. Nah, 2 satuan ini, angka 2-nya kita tulis di bawah yang kita jumlahkan tadi, angka 2. Kemudian langkah berikutnya, bilangan yang 1 puluhan ini kita simpan di bagian puluhan, ditulis di atasnya. Kalau sudah kita tulis, jumlahkan ke bawah. 1 ditambah 4 ditambah 2.
1 ditambah 4 ditambah 2. Kita hitung. 1 ditambah 4 ada berapa? 5. 5 ditambah 2 ada berapa? 7. Bilangan 7 kita tulis di sini yang kita jumlahkan tadi. Kemudian langkah yang ketiga, bagian ratusannya. 1 ditambah 1. 1 ditambah 1. Sama dengan berapa? 2. Angka 2 kita tulis di bawah bagian ratusan. Jadi penjumlahan dari 147 ditambah 125 hasilnya 272. Ibu akan beri contoh bilangan yang berikutnya. Bilangan 125. Bilangan 125 ditambah 116. Nah, masih ingat langkah pertama yang dikerjakan yang bagian apa? Satuan. 5 ditambah 6. Kita tulis di sini. 5 ditambah 6. Sama dengan berapa? 11. Bilangan 11 terdiri dari angka 1 sebagai puluhan dan 1 yang di sini sebagai satuan. Bagian satuan kita tulis di bawah 5 ditambah 6. 1 di sini. Kemudian 1 puluhan kita simpan di atas puluhan. Kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 1. Ditulis di sini. 1 ditambah 2 ditambah 1. 1 ditambah 2 ada berapa? 3. 3. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Angka 4 kita tulis di bagian puluhan. Langkah yang berikutnya, 1 ratusan ditambah 1. Sama-sama ratusan. 1 ditambah 1 kita tulis di sini. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2. Angka 2 kita tuliskan di bagian ratusan. Anak-anak, penulisannya harus lurus. Satuan dengan satuan. Puluhan lurus dengan puluhan. Ratusan lurus dengan ratusan. Jadi penjumlahan dari bilangan 125 ditambah 116 hasilnya 241. Anak-anak sudah jelas? Oke. Nah, anak-anak sudah selesai menyaksikan video pembelajaran. Sekarang, Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah jelas? Ya, kalau kalian sudah jelas, tugasmu adalah mengerjakan tematik 2A, halaman 145. Di situ ada 10 nomor yang harus kalian kerjakan. Anak-anak kerjakan langsung di buku tematik. Jika nanti sudah selesai, anak-anak foto, lalu dikirim ke Japri Ibu Yuyun. Ya.
Pembelajaran dari Bu Yuyun cukup sekian dulu. Kita akan berjumpa lagi pada hari Jumat besok. Ya. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Pesan Ibu, anak-anak harus lebih semangat lagi, ya. Tidak boleh malas. Supaya anak-anak menjadi anak yang pintar. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.